Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman petani seluruh Indonesia. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan, pada video kali ini saya akan berbagi ilmu. Nah, ini sahabat-sahabat, lihat ini perkebunan kelapa sawit saya. Sawitnya alhamdulillah cukup bagus. Ini sahabat-sahabat, buat yang ada lahan tapi cukup terbatas, sahabat-sahabat bisa menanam pinang atau jambe. Sahabat-sahabat bisa tanam di tepi atau batas. Jadi ini banyak sekali fungsinya. Pertama, kalau udah besar pinangnya bernilai dan harganya kalau di sini di Sumatera Selatan paling murah itu kalau di agen-agen sekitar 20.000 1 kilonya. Lumayan juga kan sahabat-sahabat. Ini sebenarnya tidak cocok kelapa sawit kalau dicampur-campur, tapi cocoknya pinang ini kita tanamnya di batas-batas tanah kita. Ini alhamdulillah pokok pinangnya cukup besar, daunnya terlihat hijau, bongkolnya juga bisa sahabat-sahabat lihat besar. Dan ini alhamdulillah saya memakai bibit pinang unggul Batara, dan kita beli di provinsi, penyebarannya banyak di provinsi Jambi ya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bisa lihat, alhamdulillah. Buat sahabat-sahabat yang berminat, ada lahan sedikit, nggak perlu seluruh lahannya ditanam pinang, cukup kita tanam di tepi-tepi saja. Sebab kalau pinang ini kita campur dengan kelapa sawit, seperti misalnya kita tanam di tengah, itu akan menghambat pertumbuhan kelapa sawitnya. Kalau sahabat-sahabat tanam di pinggir, nah seperti sahabat-sahabat bisa lihat, pinang ini dia netral, di tepi rawa-rawa boleh, di tanah-tanah berpasir boleh, apalagi kalau kita punya lahan di pematang, di gambut juga boleh. Buat sahabat-sahabat yang mau menanam, jadi pertama-tama kita tanam, kita gali lubangnya sebelum menanam. Setelah kita lubangi lubangnya, sahabat-sahabat bisa kasih pupuk bekas-bekas pembakaran kayak debu. Setelah itu dibiarin aja sekitar 2 hari atau 3 hari. Setelah itu sahabat-sahabat bisa tanam pinangnya. Setelah sahabat-sahabat dan cara menanamnya, sahabat-sahabat,
biji pinang ini separuh masuk ke tanah, separuhnya harus keluar. Jadi kita nggak langsung menanam seluruh biji-bijinya. Setelah kita tanam, 2 bulan setelah itu kita kasih pupuk kompos lagi, seperti kotoran kambing, kotoran ayam. Setelah 3 bulan lagi kita kasih pupuk kapur atau berkesemburan gunung. Seperti teman-teman bisa dapatkan pupuk dolomit. Nah, sahabat-sahabat, perlu juga diperhatikan sahabat-sahabat, jarak antar batang pinang ini minimal 2 meter, atau ya kalau bisa, kalau punya lahan yang agak luas, 3 meter lah. Ini sahabat-sahabat bisa lihat dari proses menanam. Setelah itu kita kasih pupuk organik, pupuk debu. Nah, inilah hasilnya, alhamdulillah. Ini juga sekarang udah sangat langka perkembangan perkebunan pinang, karena ini sebenarnya kalau kita ada pinangnya, buah pinangnya udah masak, ini penjualannya kebanyakan ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia, atau macam-macam lah, Jepang, Hong Kong yang akan membelinya, karena ini produk turunannya banyak juga. Seperti kalau kita tahu, yang saya tahu aja sih, buah pinang ini untuk bahan pembuatan warna batik dan obat-obatan. Buat sahabat-sahabat yang ada lahan sedikit, saya merekomendasi banget buat sahabat-sahabat menanam pinang. Terserah mau pinang alam, mau pinang unggul. Ini hasilnya jauh lebih besar dari perkebunan kelapa sawit. Tapi yang jelas, kalau saya ini cuman iseng, ini kan cuma di pinggiran aja. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sudah menonton video ini. Alangkah baiknya sahabat-sahabat mendukung channel ini dengan sahabat-sahabat subscribe itu gratis sahabat-sahabat. Like dan tombol loncengnya, insya Allah saya akan tetap berbagi mengenai perkebunan. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.